Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim, para ustadz, para kiai yang kami muliakan, seluruh pengurus DKM Masjid Jabalus Salam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan juga Bapak dan Ibu yang berada di rumah-rumah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Limpahan rahmat dan nikmat Allah tiada pernah berhenti, tiada pernah putus. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentu nikmat kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim ba'da subuh. Semoga ibadah kita yang fardu, yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim pagi ini, sama-sama kita mulai dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Semoga kita semua dalam keberkahan dalam majelis ini, dan semoga semua yang orang-orang yang pernah berinfak, berwakaf di masjid ini mendapatkan bagian pahalanya juga dari kegiatan taklim ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi subuh ini topik bahasan kita, taklim kita adalah tentang kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan itu seperti apa dalam Islam? Topik ini penting untuk dikaji secara terus-menerus, karena memang kepemimpinan itu sangat penting ya, dalam Islam maupun secara fakta dalam kita kehidupan, terutama berkaitan dengan kekuasaan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya bahasan pagi ini tidak ada maksud untuk kemana-mana, tetapi memang murni untuk melihat dan membahas kepemimpinan itu dalam pandangan Islam seperti apa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Demikian penting kepemimpinan itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah doa agar beliau itu diberi kekuasaan. Beliau itu menjadi pemimpin di tengah-tengah manusia. Allah yang mengajarkan doa. Di mana? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul, dan katakan Muhammad, Rabbi adkhilni, ya Tuhanku, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, ke tempat atau kepada keadaan apa saja dengan cara yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Waj'alli, dan berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisi engkau ya Allah, sultanan nasira, kekuasaan yang dapat menolongku. Begitu bunyi ayatnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini ada kata-kata masuk dan keluar. Sebagian ulama menjelaskan bahwa masuk ke kota ini masih berada di Mekah. Masih berada Rasulullah di Mekah. Masuk maksudnya adalah masuk ke satu tempat. Tempat itu tempat yang benar untuk Rasulullah. Yang nantinya adalah tempat itu adalah Yasrib, Madinah. Keluar dengan cara yang benar adalah keluar dari kota Mekah. Dan Allah mengajarkan waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau ya Allah sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Nah, artinya apa? Rasulullah itu dakwahnya adalah memang dalam rangka untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menyampaikan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah, perlu kekuasaan. Perlu kekuasaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu di Mekah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Belum bisa apa yang menjadi syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Mekah. Adapun untuk satu kutlah, satu kelompok, satu hizib, ya, satu jamaah, satu organisasi yang dibentuk oleh Rasulullah bisa. Artinya udah bisa melaksanakan sholat, bisa pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tapi untuk syariat Allah itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Makkah belum bisa. Kenapa? Karena Rasulullah belum memperoleh kekuasaan di Mekah. Baru nanti setelah Allah perintahkan ke Madinah hijrah, sampai di Madinah baru kemudian beliau mendapatkan kekuasaan itu. Itu yang pertama. Demikian penting kepemimpinan itu dalam Islam. Yang kedua, ada beberapa hadis tentang pentingnya kepemimpinan. Kata Rasulullah, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum."
Apabila 3 orang keluar untuk bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Adik-adik, kalau misalnya mau berangkat kemana gitu ya, berapa orang, maka mesti harus dipilih di antara kalian siapa yang menjadi pemimpin. Nah itu. Misalnya mau pergi kemana, jalan kemana gitu. Maka kalau beberapa orang, maka diangkatlah salah seorang menjadi pemimpin. Dan perlu diketahui, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin itu tujuannya adalah untuk ditaati, untuk diikuti. Dan jangan mengangkat seorang pemimpin terus kemudian tidak diikuti, tidak ditaati. Hadis yang kedua, la yahillu li salasati nafarin yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di padang pasir kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Ini beberapa dalil nas ayat Al-Quran maupun hadis tentang pentingnya kepemimpinan. Hadis berikutnya adalah man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin, wa may yuti'il amira faqad ata'ani, barang siapa yang mentaati pemimpin maka dia telah mentaatiku. Wa may ya'sil amira faqad asani, dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin maka dia telah mendurhakaiku. Rasulullah saat itu mengutus pasukan atau menunjuk seorang dijadikan sebagai gubernur ya, atau qadhi atau wali. Misalnya mengangkat seseorang untuk menjadi amir atau pimpinan pasukan dalam sebuah syariah. Syariah itu adalah satu kelompok, satu pasukan yang dikirim oleh Rasulullah untuk pasukan perang ya, dikirim ke satu negeri misalnya. Maka ada satu orang yang diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin. Pesannya Rasulullah kepada kaum muslimin yang ikut dalam rombongan itu adalah taati. Siapa yang mentaati pemimpin berarti dia telah mentaatiku, kata Rasulullah. Begitu juga ketika Nabi mengangkat seorang wali. Wali itu jabatan setingkat gubernur, ya, jabatan setingkat gubernur. Kalau amil itu jabatan setingkat bupati wali kota. Qadhi itu kalau hari ini mungkin hakim. Nah, pesannya Rasulullah kepada kaum muslimin dimanapun berada ketika Nabi itu mengangkat pemimpin untuk mereka, maka siapa yang telah mentaati pemimpinnya di situ berarti dia mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan menjadi pemimpin? Banyak keutamaannya, di antaranya pemimpin itu nantinya mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis dikatakan, innal muqsitina indallah ala manabira min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Sungguhnya orang-orang yang berlaku adil beradil akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah
yaitu orang-orang yang adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mereka, terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka. Artinya apa? Berdasarkan hadis ini, pemimpin yang adil dalam memimpin orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya itu, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di mimbar-mimbar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini hadis juga sangat populer juga tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, kata Nabi, imamun adil. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di yaumul mahsyar pada saat matahari didekatkan oleh Allah. Manusia semuanya dari sejak Nabi Adam hingga manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tempat itu, tidak dalam keadaan berpakaian, tidak beralas kaki. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan imamun adil? Pemimpin yang adil di situ. Adil menurut kacamata apa? Apa standar yang digunakan untuk menilai seorang pemimpin itu adil atau tidak? Maka kita harus kembalikan makna adil itu kepada Al-Quran dan hadis. Adil dalam terminologi Islam itu adalah kebalikan atau lawan daripada zalim. Zalim. Kalau zalim apa artinya? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum atau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya kitabullah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka adil adalah imamun adil, berarti pemimpin yang dalam memimpinnya itu adalah menggunakan hukum-hukum Allah, syariat Allah, Al-Quran. Imamun adil saat dia memimpin manusia, dia mengatur manusia itu untuk taat kepada Allah, menggunakan syariat, aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirin rahimakumullah, kepemimpinan dalam Islam itu bukan sekedar meraih kedudukan, bukan sekedar berkuasa, tetapi kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah dari Allah yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dalam salah satu hadis yang agak panjang hadisnya, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Seorang kepala negara atau amir akan dimintain pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu maka Abu Bakar itu kalau tidak didorong oleh Umar untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin, berat.
nanti ada pidatonya Abu Bakar. Seperti apa Abu Bakar sesaat setelah dibaiat atau dilantik gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemimpin itu menjadi pelayan bagi rakyat. Harus berlaku adil dan bagaimana menjaga kemaslahatan umum, menegakkan kebenaran. Ini pidato Abu Bakar. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, "Amma ba'du. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian, dan aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan." Ini ada di dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ini artinya apa? Abu Bakar merasa khawatir dengan amanah kepemimpinan itu. Setelah beliau dipilih sebagai pemimpin, kata beliau, aku bukan orang yang terbaik. Tapi para sahabat termasuk Umar bin Khattab, tidak ada lagi yang lebih baik. Abu Bakar yang paling bagus. Abu Bakar itu memiliki banyak keutamaan. Kata Umar, satu malamnya Abu Bakar itu nggak ada bandingannya dengan amalnya Umar. Gitu. Yang dimaksud satu malamnya itu adalah satu malamnya Abu Bakar menemani Rasulullah di gua apa? Gua Thur ya. Nah, kalau gua Hira tempat Nabi bertahanus itu. Tapi itu tugu gua Thur yang pada saat Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir dulu 3 malam di sana. Kata Umar, itu tidak akan pernah terjadi lagi dan tidak akan terulang kembali, hanya itu saja, kan tidak ada yang bisa menyamai sama Abu Bakar. Itu semalamnya nemani Rasulullah di Gua Sur itu tidak sebanding dengan apa? Tidak bisa dibandingkan dengan amalnya Umar gitu. Begitu juga Abu Bakar itu adalah orang yang kalau berinfak enggak pernah mikir. Begitu juga Abu Bakar itu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang lain mungkin masih iyakah gitu. Abu Bakar langsung, kalau Muhammad yang ngomong, kalau ada lagi yang lebih mungkin tidak masuk akal, tapi aku percaya gitu. Tapi Abu Bakar khawatir, aku sebenarnya bukan yang terbaik di antara kalian gitu. Karenanya kata Abu Bakar, kalau aku memerintah kalian, aku melakukan satu kebaikan, bantu aku. Tapi kalau aku melakukan sesuatu yang keliru, tolong luruskan, nasihati gitu. Kira-kira begitulah. Minta diluruskan, minta dinasihati. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian tujuan kepemimpinan dalam Islam itu? Bukan tujuan untuk meraih kekuasaan itu, tetapi kekuasaan itu atau kepemimpinan itu adalah menjadi wasilah. Wasilah itu perantara. Perantara apa? Perantara untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para pemimpin, yang nantinya adalah mendapatkan naungan dari Allah di yaumul mahsyar saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Jadi wasilah itulah sebenarnya ingin diraih untuk memperoleh kepemimpinan itu. Lalu apa yang menjadi tujuan kepemimpinan itu? Adanya perintah oleh Allah dan Rasulullah untuk mengangkat pemimpin itu untuk apa? Dalam beberapa referensi ditemukan ada dua tujuan dari adanya kepemimpinan itu. Yang pertama adalah iqamatuddin atau menegakkan agama. Kepemimpinan itu adalah dalam rangka agar agama itu tegak. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, Rasulullah SAW diajari doa oleh Allah untuk meminta kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong agama Allah, menolong Rasulullah dalam menerapkan agama Allah, dalam melaksanakan syariat Allah. Jadi tujuan adanya kepemimpinan itu adalah dalam rangka liqamat ahkamus syar'il Islam, untuk tegaknya hukum-hukum syariat Islam. Yang kedua adalah dalam rangka mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Wa hamlud dakwah al-islamiyah ilal alam. Ini adalah rincian dari slide sebelumnya. Iqamatuddin, menegakkan agama itu maksudnya gimana? Menjaga kemurnian agama, hifdzuddin, agar agama itu tetap ada dan murni. Kita bisa lihat di dalam sirah bagaimana Abu Bakar itu memurnikan dan menjaga, maksudnya menjaga kemurnian agama dari orang-orang munafik, kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu di masa Rasulullah bukan tidak diketahui, tapi dia munafik. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, Musailamah menampakkan pembangkangannya terhadap syariat. Di antaranya adalah dia menolak kewajiban zakat. Apa kata Musailamah? Zakat itu kewajiban kita kepada Muhammad. Muhammad sudah wafat, karenanya tidak ada lagi kewajiban zakat. Kata Abu Bakar, tidak. Zakat itu adalah kewajiban kalian kepada Allah. Muhammad memang wafat, tapi Allah tidak wafat. Maka tetap kalian wajib membayar zakat. Musailamah menolak. Akhirnya apa? Ditumpas, dihabisin oleh Abu Bakar, dikirim pasukan. Coba kemudian tidak ada pemimpin, tidak ada khalifah, tidak ada yang menjaga kemurnian agama. Bisa jadi mungkin hari ini tidak ada yang namanya kewajiban zakat, atau zakat itu kemudian tidak tidak dijadikan sebagai satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin. Tapi begitulah Abu Bakar menjaga kemurnian agama ini. Di antaranya contohnya itu misalnya. Begitu juga tentang hal-hal yang sifatnya berbau kemusyrikan misalnya. Maka penting adanya kepemimpinan itu untuk menjaga kemurnian agama ini. Yang kedua adalah untuk melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, tanfidzuddin.
Hari ini para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam salah satu survei untuk sholat saja, berapa persen kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia itu yang melaksanakan sholat 5 waktu? Menurut bapak-bapak kira-kira berapa persen? Itu baru sekedar sholat. Adakah kira-kira 50% dari jumlah kaum muslimin? Tidak sampai. Hanya sekitar 30-an. Karena kalau jawabannya itu sering, berarti misalnya pertanyaannya, pilihannya adalah selalu, sering, kadang-kadang misalnya, atau tidak. Apakah Anda melaksanakan sholat 5 waktu? Jawabannya misalnya selalu, sering, kadang-kadang. Nah, kalau sering itu berarti ada yang tidak dikerjakan kan, berarti dalam 5 waktu itu. Nah, yang menjawab selalu itu artinya menjaga waktu sholatnya, melaksanakan sholat 5 waktunya itu tidak banyak. Itu baru sholat. Zakat misalnya, zakat. Untuk zakat fitrah mungkin tidak ada masalah. Hampir setiap jiwa, setiap orang berzakat. Kenapa? Besok mau hari raya. Kemudian dicatat di masjid-masjid. Oh, sebulan dan seterusnya. Lah kalau zakat mal, zakat harta, gimana caranya? Si fulan dan si fulan sudah mengeluarkan zakat malnya atau belum? Kalau pajak ada audit. Ketahuan nggak Pak kira-kira kalau tidak bayar pajak? Kalau misalnya ada seorang pengusaha gitu tidak bayar pajak, ketahuan. Gimana caranya diketahui? Atau kita-kita gitu, tidak bayar pajak gitu, ketahuan kan? Tapi kalau tidak bayar zakat mal, tidak diketahui kan? Nah, kenapa nggak ada audit? Begitu juga misalnya dalam hal yang lain. Itu dalam hal ritual lah, ibadah ritual. Kalau dalam hal yang lain misalnya, karena Islam itu adalah tidak hanya mengatur ibadah ritual. Dalam hal yang lain, misalnya dalam hal pendidikan misalnya. Bagaimana Islam mengatur, mengelola pendidikan? Apakah hari ini sistem pendidikan kita sudah menjadikan Islam sebagai asas dalam pengelolaan pendidikan? Begitu juga aspek yang lain. Ya. Maka keberadaan kepemimpinan di dalam pemimpin di dalam Islam itu adalah dalam rangka agar tidak ada syariat Islam yang manapun yang tidak diterapkan. Artinya adalah supaya seluruh ajaran agama ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini ada banyak ya. Ada menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Apalagi sekarang Pak, namanya keadilan, susah. Sampai ada istilah sindiran gitu ya. No viral, no justice. Apa itu artinya? Kalau tidak viral, biasanya enggak mendapatkan keadilan. Contohlah misalnya seorang guru perempuan yang karena mendidik muridnya entah gimana ceritanya sampai kemudian ibu guru itu
dipolisikan dan kemudian ditahan. Hanya viral. Karena viral kemudian dilepas, kan gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga keberadaan kepemimpinan itu dalam rangka memelihara persatuan umat Islam agar umat Islam itu tidak berpecah belah. Ada kaidah atau makalah yang mengatakan bahwa amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam, pemimpin itu adalah menghilangkan perpecahan. Jadi dengan adanya kepemimpinan itu umat itu menjadi bersatu. Nah, begitu juga kepemimpinan itu ada dalam rangka menjaga perbatasan wilayah. Supaya menciptakan keamanan bagi setiap warga dan juga mengelola kekayaan, ya, tentu kekayaan alam agar kekayaan alam itu menjadi maslahat bagi kaum muslimin. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, tujuan kepemimpinan itu adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, dakwah tidak hanya diemban oleh individu ketika sudah ada kepemimpinan. Misalnya di periode Rasulullah SAW di Madinah berbeda dengan periode di Mekah. Kalau periode di Mekah dakwah itu dilakukan oleh individu. Siapa individunya? Rasulullah dan sahabat-sahabat. Paling banter hanya di level jamaah, hizib, kelompok, ya, pada periode Mekah. Tapi berbeda setelah di periode Madinah. Di periode Madinah itu dakwah Islam tidak hanya diemban oleh individu-individu para sahabat, tapi sudah diemban atau dilakukan oleh negara. Contohnya mana? Contohnya adalah Rasulullah SAW mengirim surat dakwah kepada para pembesar di masa itu. Nah, itu masih tersimpan rapi di dalam kitab-kitab hadis tentang surat Rasulullah kepada Kaisar Romawi, kepada Persia, kepada Bahrain, kepada negeri-negeri yang ada saat itu, mungkin juga ke negeri ini mungkin, ya. Kalau di dalam sejarah Islam di Nusantara itu menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Abad ke-7. Kalau abad ke-7 itu artinya Rasulullah masih ada. Rasulullah itu pada periode Madinah itu tahun 622-an Masehi. Kan lahirnya 571 Masehi. Diangkat menjadi Rasul umur 40. 571 tambah 40. 600 berapa? 11. Katakanlah 12 tahun sekian bulan periode Mekah menjadi 622 atau 623. Berarti Rasulullah sudah hijrah sampai di Madinah di tahun itu 622 atau 23 Masehi. Nah, 622 itu adalah abad ke-7. Artinya kalau Buya Hamka mengatakan Islam masuk Nusantara itu abad ke-7, di masa Rasulullah saja Islam itu bisa sudah sampai di Nusantara. Ya, kalau bukan di masanya Rasul, di masanya Khulafaur Rasyidin. Karena saya pernah baca artikel Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah mampir di Kalimantan.
saat beliau itu mendapatkan amanah untuk ke Cina, ya, ke Cina itu. Nah, itu pernah mampir di Kalimantan gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dakwah ketika sudah ada kepemimpinan itu, maka kepemimpinan itu yang melaksanakan tugas dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia sebagaimana Rasulullah dulu. Walaupun saat itu jawaban dari para pembesar Romawi, Persia, Bahrain dan macam-macam itu ya beda-beda sikapnya. Kalau dari Mesir misalnya, Nabi pernah mendapatkan hadiah dari penguasa Mesir. Hadiah kendaraan onta, kemudian termasuk putrinya, putri penguasa Mesir yang namanya Mariatul Qibtiyah. Dan ketika Islam itu didakwahkan bukan hanya individu tetapi didakwahkan oleh negara, maka dakwah akan lebih efektif. Kenapa? Berbedalah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ketika maksudnya dakwah di dalam negeri itu adalah menerapkan Islam itu di dalam negeri yang dilakukan oleh pemimpin. Saat itu adalah Rasulullah dan para khalifah sesudahnya. Itu akan lebih efektif. Nah, begitu juga ke luar negeri, ya, akan lebih efektif. Salah satu contoh misalnya, untuk contoh sekarang gitu ya, contoh dakwah ketika diterapkan oleh negara. Misal saya ambil contoh tentang helm aja lah dulu, helm. Bapak yang dimuliakan Allah, bagi pengendara bermotor roda 2, kewajiban mengenakan helm itu mulai tahun berapa? 80-an ya? 80-an sekian. Sebelumnya ada kewajiban pakai helm tidak? Tidak ada, belum ada. Setelah keluar undang-undang peraturan itu, pengendara bermotor harus mengenakan helm. Apa yang terjadi? Seluruh pengendara roda 2 akan mengenakan helm. Artinya adalah sebuah aturan itu akan memaksa. Hari ini siapa yang mau sholat, sholat. Yang tidak sholat, aman. Artinya tidak ada sanksi gitu ya. Siapa yang mau bayar zakat, ya berzakat. Yang tidak berzakat ada sanksi? Tidak ada. Beda kalau nggak bayar pajak, kena sanksi. Hari ini wanita ketika keluar rumah yang mau pakai kerudung, jilbab, pakai. Yang tidak pakai, ya tidak apa-apa juga. Tidak ada sanksi. Tapi ketika misalnya dakwah Islam itu diambil oleh negara, diterapkan gitu, itu menjadi satu, katakanlah, aturan dalam negeri misalnya itu, maka akan menjadi lebih efektif. Ustadz kurang apa coba? Para kiai habaib kurang apa coba? Membina di taklim-taklimnya, pengajian akbarnya, memotivasi, mendorong sedemikian rupa untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya, dalam hal berpakaian misalnya, atau hal-hal yang lain. Kurang apa coba? Tidak pernah berhenti itu. Tapi hasilnya gimana? Berhasil juga, tapi kalah efektif kalau misalnya yang menyelenggarakan atau yang mendakwahkan itu adalah negara. Akan sangat lebih efektif. Misalnya datang dari pucuk pimpinan misalnya, tentang judi online misalnya gitu ya. Perintah dari
pimpinan yang paling tinggi, saya perintahkan kepada seluruh, misalnya, agar tutup semua judi online itu, gitu, misalnya. Tidak sedikit loh Pak, anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA itu yang terjerat judi online. Bisa tidak kira-kira? Efektif tidak kira-kira? Sangat efektif. Ketika misalnya perintah itu datang dari pucuk pimpinan. Perintahkan kepada seluruh gubernur, misalnya wali kota di seluruh Indonesia, untuk segera tindak lanjuti, misalnya gitu. Efektif, sangat efektif. Kiai Ustadz ngomong, judi itu haram. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Periksa anak-anak kita, jangan sampai. Misalnya gitu. Seberapa efektif para kiai, para ustadz menyampaikan begitu? Bukan tidak berarti tidak ada gunanya, tetap ada hikmah dan manfaat faedahnya ada. Tetapi ini berbicara efektif. Tapi berbeda kalau kemudian negara yang menerapkan syarat. Ini baru contoh ya, contoh misalnya. Apalagi dalam hal yang lain misalnya, ya, dalam hal yang lain yang lebih memberikan rasa aman kepada rakyat, untuk kemudian mensejahterakan rakyat dan seterusnya gitu misalnya. Itu syariat Islam diterapkan, maka insya Allah kebaikan akan meliputi seluruh manusia. Oleh karena itu, maka berbicara kepemimpinan dalam Islam itu tidak hanya berbicara orang, tetapi juga berbicara sistem. Sosok penting, tetapi sistem juga jauh lebih penting. Kenapa? Karena dua-duanya harus sesuai dengan syariat. Orangnya, syaratnya sesuai dengan syariat, sistemnya pun adalah sistem yang sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin bahasan kita pagi subuh ini sudah lewat waktu syuruk. Namun demikian, kalau ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan berkaitan dengan topik kajian pagi ini, kami persilahkan. Ini adalah slide tentang syarat dan karakter seorang pemimpin di dalam kitab-kitab atau buku-buku referensi yang kita dapatkan. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin mudah-mudahan menambah kualitas daripada taklim pagi subuh ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan kepemimpinan menurut Islam ini. Itu tegas, dua, menegakkan agama dan berdakwah. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Kira-kira pada negara-negara Islam yang betul-betul berdasarkan Islam negara itu dibentuk, apakah kepemimpinan mereka melaksanakan ini? Mereka berdakwah, mereka menegakkan. Contoh tadi Ustaz bilang bahwa bagaimana kita melihat orang yang tidak sholat. Kalau negara ikut di dalam apa ini, mereka akan membuatkan undang-undang untuk itu. Semua rakyatnya harus melaksanakan sholat. Kalau tidak, itu kena hukuman dari undang-undangnya. Apakah itu terlaksana di negara Islam? Karena itu satu. Yang kedua, kita Indonesia mayoritas Islam,
apakah mungkin suatu saat pimpinan kita bukan muslim? Kalau itu dibalik, dan kalau sekarang selama ini pimpinan kita adalah beragama Islam, mestinya sebagai umat yang betul-betul melaksanakan syariat Islamnya, maka dalam kepemimpinannya juga menerapkan itu tadi. Apakah bisa dilaksanakan itu? Cara saya itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk kondisi hari ini, wallahu a'lam. Tetapi menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sejak runtuhnya Utsmaniyah sudah tidak ada lagi kepemimpinan Islam, maka tidak ada lagi negara yang menjadikan Islam itu sebagai sistem negaranya. Kalau untuk hari ini, sejak runtuhnya Utsmaniyah, maka tidak ada. Benar sosoknya adalah muslim, laki-laki, dewasa, berakal sehat, adil. Nah, ini yang adil ini yang masih juga tanda tanya, karena adil itu artinya tidak fasik. Tidak fasik itu artinya tidak menganggap remeh dosa, tidak menyepelekan dosa. Itu namanya adil, ya, tidak fasik. Jadi makna adil bisa bermakna lawan dari zalim, tapi juga dalam konteks syarat kepemimpinan, adil itu artinya termasuk saksi, ya. Menjadi saksi itu syaratnya adalah adil. Saksi pernikahan itu, Pak, saksinya orang akad nikah, itu diantaranya adalah syaratnya kan muslim, laki-laki, dewasa, berakal sehat, adil juga. Jadi pilih saksi akad nikah itu enggak sembarang juga, harus hati-hati. Adil di sini artinya apa? Orang itu tidak menyepelekan dosa kecil maupun dosa besar, gitu. Lalu merdeka dan mampu melaksanakan amanah. Dari sisi adilnya mungkin perlu ini, tapi untuk yang lainnya mungkin sudah. Lalu yang ketujuh, mampu melaksanakan amanah kepemimpinan itu, yang dimaksud mampu melaksanakan tujuan daripada kepemimpinan itu. Tadi iqamatuddin, menegakkan agama. Mampu tidak melaksanakan itu. Belum lagi ada karakter. Kalau itu syarat sahnya, ini syarat sahnya nih. Kalau tidak terpenuhi ini enggak sah sebagai pemimpin. Ini dalam fikih Islam, ya, dalam kajian fikih Islamnya begitu. Kemudian karakternya. Seorang pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang kuat. Kepribadian Islam maksudnya. Kepribadian itu apa? Kepribadian itu dua isinya. Pola pikir, pola jiwa. Pola pikir maksudnya begini. Seseorang itu ketika menilai sesuatu menggunakan standar frame apa? Ya. Dia berpikirnya itu, yang digunakan untuk standar berpikirnya itu apa dia? Kalau Islam berarti pola pikir Islam. Lalu ketika dia memenuhi apa yang menjadi keinginannya untuk melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bertindak itu, dengan apa dia melakukan itu? Standar yang digunakan untuk melakukan itu apa? Itu namanya kepribadian. Kalau dia kemudian, oh ini tidak boleh, ini haram, oh yang ini boleh, ini halal, itu berarti
standarnya menjadikan menilai segala sesuatu itu adalah syariat Islam, halal dan haram, maka seorang itu dikatakan berkepribadian Islam yang kuat, gitu. Yang kedua, bertakwa, memiliki sifat belas kasih, penuh perhatian kepada rakyatnya, dan istiqomah dalam memerintah sesuai dengan syariat. Ini bisa dibaca di buku-buku referensi ya Islam, ya, buku-buku kepemimpinan sangat banyak sudah ditulis oleh para ulama tentang kepemimpinan. Misalnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam As-Suyuti misalnya gitu. Ada Syekh Ad-Dumaiji juga ya. Ada juga beliau menulis ya tesis ya tentang kepemimpinan itu. Jadi kalau apakah ada negara hari ini yang telah melaksanakan tujuan dari dua kepemimpinan itu? Jawabannya setelah runtuhnya Utsmaniyah tidak ada lagi. Kenapa? Kalau misalnya dia menerapkan iqamatuddin di dalam negerinya, bagaimana? Yang kedua, mengemban dakwah ilal alam kepada seluruh dunia. Apakah ada hari ini kepala negara-negara yang ada itu kemudian mengemban dakwah Islam ke berbagai negeri? Belum pernah dengar kita. Tapi berbeda dengan di masanya Rasulullah. Coba kita lihat Pak, jadi teritorial negara di masa Rasulullah itu tidak statis, dinamis. Contohnya adalah awal Nabi mendirikan negara itu teritorialnya mana? Madinah. 10 tahun Nabi memimpin, teritorialnya berubah. Sirah, sejarah Islam, tarikh mencatat meninggalnya Nabi, seluruh jazirah Arab itu sudah berada di dalam kekuasaan Nabi. Meninggal Nabi dilanjutkan Abu Bakar, bertambah luas lagi. Lebih-lebih di masanya Umar, sampai Palestina, sampai semua wilayah termasuk nantinya Syam di masanya Umar bin Khattab. Itu adalah dalam rangka dakwah. Sekali lagi, itu adalah dakwah. Lalu kemudian yang kedua, tentang apa tadi? Indonesia. Ya bisa jadi karena memang undang-undangnya membolehkan misalnya gitu. Apakah bisa? Bisa karena memang regulasinya, aturannya tidak mensyaratkan harus ini kan. Bisa walaupun misalnya di sini mayoritas muslim karena sistem atau peraturan perundang-undangannya membolehkan gitu, ya bukan hal yang mustahil nantinya yang menjadi pemimpin. Tapi dalam fikih Islam, dalam pandangan Islam, ya syaratnya harus begini. Lalu saya juga ingin meluruskan bahwa ketika misalnya saya ambil contoh negara menerapkan syariat Islam dalam kehidupan dalam negeri misalnya, contoh tadi kewajiban sholat. Apakah seluruh negeri kemudian seluruh rakyatnya akan wajib sholat? Tentu tidak. Yang wajib sholat itu bagi yang Muslim kan gitu ya. Artinya yang non Muslim tidak diwajibkan untuk sholat. Enggak lah gitu. Begitu juga misalnya wanitanya.
Apa kemudian semua wanita harus mengenakan kerudung dan jilbab itu? Enggak juga. Yang wajib itu adalah yang muslimah. Hanya nanti dalam kehidupan publik mungkin ada aturan yang umum, supaya katakanlah, karena yang namanya nafsu itu kan laki-laki melihat wanita muslimah dengan yang non muslim itu kan sama saja Pak ya. Artinya yang muslim buka aurat, non muslim buka aurat ya sama saja gitu. Artinya laki-laki itu akan bisa lain gitu. Nah, tidak berarti ketika misalnya yang buka aurat itu non muslim kemudian enggak tertarik gitu misalnya. Nah, karenanya nantinya pasti akan ada kebijakan umum yang akan diambil oleh negara, mungkin begitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang tadi beliau menyampaikan mestinya atau ya sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam yang menjadi patokannya dalam dia memimpin mestinya adalah ya agamanya kan gitu Pak ya. Tetapi karena memang sistemnya tidak seperti itu. Ya, karena tadi di awal dikatakan bahwa berbicara kepemimpinan itu maka tidak hanya berbicara orangnya bisa soleh. Tapi ketika sistemnya tidak bagus, ya bukan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi yang soleh itu bisa larut. Ya seperti apa yang dikatakan oleh mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya dulu pernah mengatakan, malaikat saja kalau nyebur kepada sistem yang rusak bisa jadi iblis kata beliau, kalau tidak salah begitu ya kata-kata beliau. Artinya adalah sistem itu mempengaruhi sosok. Gitu lah. Jadi mungkin begitu, mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.